Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu fil ula wa lakal hamdu fil akhirah wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khata bihi kalamuk wa assahu kitabuk wa radallahu ma sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa alis sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah salat subuh rahimana wa iyyakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita lewat kitabnya yaitu Al-Qur'anul Karim, begitu juga melewati hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kehidupan yang sedang kita jalani ini adalah merupakan sebagian kecil, Pak, ya, dari kehidupan, dari seluruh episode kehidupan yang sudah, yang sedang, dan yang akan kita alami. Jadi kita harus menyadari bahwasanya episode kehidupan yang sedang kita jalani, yang tinggal tersisa tidak tahu berapa saat lagi, Pak, ya. Sebagaimana Rasul sampaikan kepada kita bahwasanya usia umat beliau itu beda dengan usia umat-umat yang sebelumnya. Kalau umat yang sebelumnya usianya panjang-panjang, ratusan tahun, ya. Tapi umat beliau paling usianya ya 60 sampai 70, ya kan. Itu usianya seperti itu. Nah, sekarang usia kita hari ini sudah berapa yang kita lewati? Kalau saya sudah 52, 53, Pak, ya. Seandainya usia saya sama dengan usia Nabi, tinggal 10 tahun. 10 tahun itu kelihatan di depan mata. 10 tahun ini apa, ya? Target saya apa 10 tahun ini? Kalau kita nggak hati-hati, kita akan kepleset, Bang. Kita akan menjadikan target kita seperti target anak-anak yang muda itu, mengumpulkan duit aja, nggak habis-habis. Kita sudah, waktunya sudah mau habis, ya kan, masih mikirnya masih belum berubah. Jadi betul-betul kehidupan yang kita sedang jalani ini adalah salah satu episode kehidupan yang sangat pendek, ya kan? Sementara ada episode kehidupan yang setelah ini yang kita kenal dengan kehidupan akhiratnya, yang hitung-hitungan harinya Allah juga sudah menyampaikan kepada kita. Kalau kita di sini satu hari 24 jam, tapi kalau di sono satu harinya ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun menurut hitungan kalian. Coba
sehari di sana 1000 tahun, Mbak. Sebagaimana kita menjalani hidup di sini satu hari 24 jam, itu memerlukan bekal untuk bisa hidup 24 jam. Kita perlu makan, kita perlu minum. Hanya itu saja sebenarnya. Untuk tempat tinggal sebenarnya nggak perlu amat, Mbak. Karena orang nggak punya tempat tinggal juga masih bisa hidup di mana-mana, ya kan? Tapi untuk bekal hidup yang paling pokok sebenarnya hanya makan dan minum. Untuk kebutuhan minum udah melimpah, Pak. Kebutuhan minum kita paling hanya segelas 2 gelas, apalagi kalau kita puasa hari Kamis, ya kan, puasa paling minum 1 gelas 2 gelas itu sudah cukup untuk menjalani hidup sampai maghrib, ya kan, dan nggak terlalu lapar kita, malah enak sekali. Jadi bekalnya seperti itu saja, paling makan sedikit. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah kamu, minumlah kamu, jangan berlebih. Jadi untuk bekal di sini enggak jangan berlebih, ya kan? Coba. Sebagaimana kita di sini memerlukan bekal, di episode yang kedua juga memerlukan bekal. Wa tazawwadu, hendaknya kalian berbekal. Kalau untuk bekal di sini banyak manusia yang salah tangkap, banyak yang kekhawatirannya. Jadi kekhawatiran kebanyakan manusia itu adalah kekhawatiran dalam konteks ketika mereka menjalani hidup di sini, Pak. Padahal Masya Allah, bahkan tingkat kekhawatiran manusia di zaman Al-Quran itu baru diturunkan sampai kepada tahapan mereka memunculkan tindakan yang menyimpang, yaitu mereka berbuat kesalahan yang fatal, mengubur hidup-hidup anak kandung sendiri. Itu sampai begitu, Pak. Kenapa mereka itu berbuat seperti itu? Menurut saya mereka itu menjadi korban persepsi, korban persepsi yang salah. Jadi menurut mereka ini, Pak, orang-orang jahiliyah, waduh, hidup di dunia ini susah, ekonomi susah, ya kan? Memang kalau kita lihat sekilas kehidupan jahiliyah sebelum Islam datang, sebelum Al-Quran turun, itu memang ya mereka saling, Masya Allah, saling menzolimi sesama mereka, saling perang, saling merampas, merampok, ya kan? Mungkin copet nggak ada kali copet, yang ada ngerampok, Bang. Kalau copet kan hanya sedikit aja kan, tuk gitu, lari kabur. Ini ngerampok, satu kabilah didatangi, diserang, habis itu langsung yang kalah diambil semua, hartanya diambil, bukan harta saja yang diambil, yang menjadi rampasan termasuk perempuan dan anak-anak menjadi rampasan, Bang. Menjadi budak. Habis itu apa coba? Yang perempuannya dibagi-bagi, ya kan, menjadi budak. Yang anak-anak juga menjadi budak. Yang bisa ditawanan itu menjadi budak. Yang dia bisa menjual di pasar, dan ada pasar khusus untuk menjual beli budak itu. Coba, Pak, ya, di zaman itu Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya kayak kambing, persis harta. La haula wala quwwata illa billah. Jadi mereka tidak mau punya anak perempuan. Kalau punya anak perempuan itu ampun sudah. Dan itu diabadikan oleh Allah. Idza busyira ahaduhum bil unsa, kalau salah satu dari mereka itu mendapatkan berita gembira bahwasanya anak yang dilahirkan itu adalah perempuan, maka responnya adalah dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib. Secara wajah itu menghitam, Pak, muswaddan itu menghitam,
wa huwa kadzim, sambil hatinya itu menahan marah, murka. Hanya ada dua pilihan di hadapannya, ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab. Apakah akan tetap dibiarkan hidup anak perempuan ini, tapi dengan resiko menanggung rasa malu, Pak. Menanggung rasa malu. Jadi seperti itu persepsinya itu. Ayumsikuhu ala hun, atau sikap yang kedua, am yadussuhu fit turab, atau langsung dikubur. Itu seperti itu. Am yadussuhu fit turab. Terhadap dua sikap itu Allah mengomentari, ala sa'a ma yahkumun. Dua pilihan itu dua-duanya buruk. Punya anak perempuan, ya nggak dibunuh, nggak dikubur hidup-hidup, tapi dibiarkan hidup, dikasih makan, tapi dengan menanggung rasa malu sepanjang hidupnya, itu juga keburukan. Dan kita kan juga temukan bagaimana seorang ibu atau seorang bapak ketika punya anak, tapi anaknya tidak diperkenankan, tidak diinginkan anak ini, memangnya bagus anak menjalani hidup dalam kondisi tidak diinginkan. Oh, itu menyakitkan, Pak, ya kan? Itu keburukan juga sebenarnya, keburukan juga. Jadi mereka mengubur hidup-hidup. Masalahnya apa sebenarnya? Ternyata masalahnya adalah terkait dengan masalah ekonomi, masalah rezeki, Pak. Rezeki untuk bekal hidup, menjalani hidup di sini ini. Jadi dalam persepsi mereka rezeki di sini adalah urusan masing-masing. Ternyata tidak, Pak. Ternyata urusan rezeki ini diambil alih oleh Allah. Sesuatu yang menjadi kekhawatiran manusia itu diambil alih oleh Allah. Allah kirim ayat, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kamu jangan membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Jadi motivasi membunuh itu karena apa? Masalah rezeki, masalah khawatir miskin, Pak. Maka di sini Allah, urusan rezeki itu bukan urusan kita sebenarnya, Pak. Secara ilmiah itu bukan. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami, maksudnya Allah, kamilah yang memberikan rezeki, narzukukum wa iyyahum, kepada kalian dan kepada mereka, anak-anak kalian. Nah, kita selalu saya ulang, kita harus memantau level kepetunjukan hati kita terhadap ayat ini, Bang. Seharusnya ayat ini ketika kita baca, dengan membaca ayat ini secara lafadz, kita mungkin mendapatkan pahala huruf per huruf. Tapi kalau kita nggak membaca terjemahannya, apakah kita akan mengetahui makna yang dikandungnya? Sampai mati nggak tahu, Pak. Sampai mati kita nggak tahu apa makna dari ayat ini. Kalau makna ayat ini kita nggak tahu, petunjuk apa yang kita dapatkan? Nggak tahu petunjuk. Karena syarat untuk mendapatkan petunjuk itu harus al-ilmu biha, harus mengetahui. Baru ketika kita baca terjemahannya, baca tafsirannya, baru kita tahu tuh. Oh, la taqtulu auladakum khasyatan. Kamu jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Jadi Allah melarang hati kita untuk takut miskin. Ketika hati kita takut terhadap miskin, itu sudah menyimpang, Pak. Itu keluar dari hidayah, nggak boleh. Kenapa kita tidak boleh takut miskin oleh Allah? Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami, kata Allah, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ayat ini adalah ketetapan dari Allah dalam bab rezeki di dunia ini. Dan ini Allah sampaikan kepada orang-orang musyrik yang menyembah patung-patung itu, bukan kepada orang yang beriman aja. Karena yang menyimpang itu kan orang-orang musyrik itu, yang mengubur hidup-hidup anak kandung sendiri itu. Itu mereka, penyimpangan itu. Allah menenangkannya seperti itu. Maka dari itu, bagaimana kita memproses ayat ini
itu menjadi hidayah bagi hati kita, prosesnya adalah ayat ini kita ketahui maknanya. Setelah kita mengetahui maknanya, makna yang dikandung oleh ayat ini, sekali lagi harus kita tadabburi, harus kita resapi, harus kita hayati. Meresapi, menghayati itu memerlukan waktu, Bang. Dan akibat daripada menghayati, meresapi, merenungi ayat ini, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bertahap akan memberikan faham, memberikan faham kepada hati kita. Ketika hati kita semakin faham, semakin mengerti, ya kan, betul-betul nanti akal kita itu akan menemukan logika berpikir kepetunjukan yang baku di dalam ayat ini. Oh betul, memang iya, benar ya. Masya Allah, kita ini sebenarnya hanya menjalani hidup saja. Rezeki ini betul-betul domainnya Allah, Mak. Masya Allah, ternyata urusan rezeki ini tidak linier. Banyak sekali di antara kita yang sekolahnya jurusan apa, ya kan, pekerjaannya apa, rezekinya apa. Masya Allah, kita itu hanya geleng-geleng kepala. Coba aja kalau kita jujur melihat diri kita. Kita itu jurusan, kita belajar misalnya kuliah jurusan apa. Masya Allah, ternyata kita pulang-pulang, oh ternyata kita itu jualan bakso, ya kan. Apa hubungannya jualan bakso dengan kuliah? Ternyata nggak nyambung, Mak. Kalau tahu seperti ini, ngapain saya kuliah-kuliah jurusan sampai tinggi-tinggi, ya kan. Jurusannya misalnya arsitektur, pulang-pulang Masya Allah di kampung nggak ada apa-apa. Mau arsitekturi apaan, ya kan, di kampung. Orang kalau mau bikin rumah ya tinggal panggil tukang langsung bikin. Kalau gambarnya bagus-bagus, giliran mau bikin nggak punya duit, ya kan. Halah, gambarnya bagus ternyata biayanya ampun tingginya, nggak cocok, ya kan. Ya akhirnya kembali kepada kondisi semula. Dan itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Allahu Akbar, kisah-kisah seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ayat tadi kita baca, lalu kita fahami, setelah faham biasanya yakin, Bang. Ketika kita meyakini, baru kemudian kalau sudah hati kita meyakin, tahapan yang selanjutnya adalah buah dari yakin itu ketenangan, Bang. Tenang, tentram. Dan itulah yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketika beliau, Allah tunjukkan kepadanya kekuasaan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, itu Allah tunjukkan di hadapan mata beliau, maka betul-betul apa? Hati beliau merasa tenang, tentram. Dan ini yang menurut saya harus kita kejar, Pak. Yang kita kejar pertama kali sebenarnya adalah ini, ketentraman intelektual dan spiritual, ya kan? Itu harus kita raih, yang harus kita miliki, kita sebagai orang tua, begitu juga anak-anak kita. Baru setelah itu tahapan yang kedua, secara teknis, Pak. Teknis mendapatkan rezeki. Oh ini kalau kamu pengen dapat rezeki, ini ada lewat jalur ternak. Bikin simulasi, satu ayam saja, satu ayam jago, satu ayam betina. Kira-kira apa namanya, perkembangannya cepat apa enggak? Masya Allah, cepat sekali, Pak, sebenarnya, ya kan. Coba lihat, apalagi di zaman kita banyak sekali orang yang bersedekah pengalaman tentang mengurus hal yang lain seperti ini. Cukup saya pernah baca, lihat di YouTube, ya kan, bagaimana dia memelihara ayam jago sama ayam betina. Ayam betina cuma punya 11. Tuh kalau dikalkulasi, dihitung sebulan udah dia bisa dapat 4 juta coba. Modalnya hanya berapa, Pak? Tapi kebanyakan kita tidak mau melihat ke itu, ya kan? Masya Allah. Dan yang namanya coba betina, satu ayam betina, telurnya ada yang 10, 15, ada yang 20. Itu contoh. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang ngasih rezeki kepada kalian dan kepada mereka.
Lewat jalur ini, coba kalau dari anak-anak dari usia tamat SD itu sudah kita latih, Masya Allah, nggak perlu sampai tamat SMA untuk dia akan menjadi juragan ayam kampung, Mbak. Betul-betul. Ini jadi ada logika berpikir logis, ya kan, untuk mendapatkan menyambut rezeki Allah lewat satu jalur ini. La haula wala quwata illa billah. Dan itu sambilan, ya kan? Sambilan saja. Saya lihat ada di Lampung itu Pak polisi, ya kan, di tengah kesibukannya dia sempat itu memelihara ayam kampung itu hanya sambilan saja. Masya Allah, ya kan. Tapi kebanyakan kita berbondong-bondong lewat, karena sudah ada perguruan tinggi, ada ini apa segala macam, ya kan. Untuk masuknya biayanya berapa, kuliahnya berapa, habis selesai kemudian bingung lagi nyari kerjaan kemana. Giliran mau mendaftarkan kerja ke satu pabrik, bagaimana mau daftar ke pabrik itu, pabrik itu barusan memecat, ya kan, mem-PHK-kan berapa karyawannya. Jadi nggak pernah tuntas, Pak, dalam konteks ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kepada kita ayat itu bukan sekedar informasi, bukan, tapi informasi yang sifatnya itu hidayah, ini petunjuk, ya kan, petunjuk. Maka dari itu kita perlu memprosesnya, yaitu dengan membaca, mengetahui maknanya, lalu kita meresapi. Dengan meresapi, nanti Allah akan memberikan kepada kita kematangan secara intelektual dan spiritual. Ini betul-betul terkait dengan intelektual dan spiritual, mematangkan internal kita, ya kan. Lalu kemudian nanti di bagian ikhtiar, ya kan. Nanti kita belajar dari contoh siapa? Salah satu di antaranya adalah Ummu Ismail. Ibunya Nabi Ismail, siapa namanya? Siapa namanya? Siti Hajar, ya kan? Masya Allah. Beliau ini dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari Palestina, dibawa ke Mekah. Coba jaraknya berapa ribu kilo di zaman itu. Di Mekah belum ada orang, belum ada kehidupan. Mungkin jin aja nggak ada yang tinggal di situ, ya kan? Nggak ada air, nggak ada kehidupan. Setelah sampai di situ, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba mau meninggalkan mereka. Maka Siti Hajar berkata kepada suaminya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk berbuat seperti ini? Artinya akan meninggalkan saya di tempat ini. Nabi Ibrahim hanya menjawab, Naam, iya. Coba, setelah tahu kalau ini adalah perintah Allah, maka Ummu Ismail hanya bersikap, hanya berkata, kalau begitu Allah tidak akan membiarkan saya. Ini logika berpikir kepetunjukan yang menurut saya baku, Pak. Jadi Allah tidak membiarkan saya. Kenapa tidak membiarkan? Karena ini perintah. Maka dalam konteks rezeki itu, kalau Bapak baca, ya kan, di dalam Al-Quranul Karim, salah satunya adalah di surat Jum'ah. Maka dalam konteks rezeki itu dimulai dari sikap seorang hamba terhadap yang diperintahkan oleh Allah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi. Lalu setelah itu apa? Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ini yang saya istilahkan petunjuk paketan, Mbak. Jadi petunjuk itu satu paket, ya. Fa idza qudiyatis shalat, kalau salat itu sudah ditunaikan, dan salat ini posisinya yang fardu, yang wajib. Ini adalah hubungan kita dengan Allah. Kalau ingin hubungan kita itu sehat, tidak ada masalah, maka perintah yang posisinya wajib itu harus kita tunaikan. Dan ini terkait dengan rezeki, Bang. Jadi kalau kita sudah menjalankan yang wajib, sholat 5 waktu yang wajib, sholat Jumat itu wajib, ya kan? Baru setelah itu fantashiru fil ardi, silahkan kalian
itu bertebaran di muka bumi ini. Kalau petani ya ke sawah, kalau dia ternak ya ternak, ya kan, ke kantor, ke pasar, apa saja itu bebas, ya kan, bagi Allah Subhanahu dibebaskan sesuai dengan kenyamanan masing-masing saja. Baru setelah itu fantasyu fil ardi wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Dan ternyata ditambah satu lagi, Pak, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, agar kalian itu sukses, berbahagia, mendapatkan kemenangan. Ayat ini betul-betul menggabungkan dunia akhirat menjadi satu, Pak. Dan ini sebenarnya ilmu kitab itu seperti itu, tidak menjadikan kita memiliki pandangan yang sekuler, enggak. Jadi betul-betul satu dia. Dimulai dari menunaikan yang fardu. Kalau kita itu mencari rezeki, sementara ternyata sholat 5 waktunya itu kacau, ya Pak ya, acak-acakan, waduh, berantakan Pak ujungnya, Pak. Saya yakin betul-betul berantakan. Meskipun kelihatannya kita itu sukses mendapatkan harta yang melimpah, nauzubillah, ujungnya itu malapetaka. Tapi kalau dimulai dengan dan kalimat faidha qudiyatis sholat itu menunjukkan bahwasanya posisi yang fardu, ya kan, terkait dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita penuhi, dan sebaiknya harus sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Dalam konteks rezeki yang harus kita tunaikan, pertama yang fardu, hal yang wajib kepada Allah, ini harus kita sangat jaga sekali. Lalu kemudian ikhtiar, ya, semampu kita, ya kan, sambil ditambah zikrullahi katsira, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pedagang, misalnya kita ikhtiar, udah buka warung di mana yang kelihatan di pinggir jalan, warung, ya kan. Habis itu duduk di situ, kan kita buka warung sudah, barang-barang sudah ada di situ. Orang yang lalu lalang, ya kan, secara asbab udah banyak, pasti tinggal dikasih di situ jualan apa, ya kan. Baru kalau sudah itu kita tempuh sholat 5 waktu sudah, tinggal satu tahapan, yaitu apa? Wadhkurullaha katsira. Di situ, Pak. Ini resep, Pak. Ini petunjuk, bukan sekedar teori, tapi ini hidayah. Jadi sambil kita duduk, bawa tasbih kalau perlu, biar nggak lupa zikir, Pak ya. Kita mengingat Allah, berzikir sebanyak-banyaknya. Karena ujungnya apa? La'allakum tuflihun. Masya Allah. Orang setelah melihat kita jualan, apa mereka otomatis hatinya mau? Tidak otomatis. Yang menjadikan hati mereka itu mau, itu siapa, Pak? Allah. Hanya Allah, Pak, yang bisa. Meskipun yang lihat itu banyak sekali, ya kan, tapi apa semua yang lihat itu, kan dengan melihat mereka tahu. Setelah mereka tahu, apa hati mereka itu mau? Enggak. Yang menjadikan hati mereka itu mau, itu hanya yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dalam konteks rezeki, jihad kita, kalau ikhtiarnya sudah sampai di level itu, maka wadhkurullaha katsira. Kita harus mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Dengan berzikir kepada Allah, kita dapat pahala akhirat, ya kan? Akhirat kita terjamin, Masya Allah. Nah, sementara urusan dunia itu sambilan saja. Kita jangan, aduh, dari pagi sampai siang belum ada yang beli. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Masih ada hari. Kalau sampai sore kok belum ada, kan masih ada hari esok. Saya, Pak ya, nggak tahu pernah saya ceritakan apa belum di sini, di forum ini. La haula wala quwwata illa billah. Saya di Mesir punya tetangga. Tetangga ini punya usahanya seperti Alfamart, Indomaret itu. Punya satu toko kelontong gitu. Masya Allah. Ini Maret yang punya beliau ini ramenya minyak ampun, Pak. Seorang saya udah
Ya sudah sepuh lah, mungkin di zaman itu mungkin seperti saya kali usianya sekarang. Wong jenggotnya sudah putih semua ya kan, sudah putih. Hanya berbeda dengan toko-toko yang lain. Toko beliau ini, kalau datang waktu sholat langsung beliau tutup. Meskipun yang di dalam itu rame lagi rame, diusir semua, Pak. Baroh, 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 bahasa Arab Mesir itu baroh, keluar, 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 keluar. So, mereka yang ngantri itu mau bayar diusir. Coba kalau kita, aduh, ini lagi rame-ramenya kok disuruh pergi, nanti jangan-jangan nggak balik, ya kan? Nggak mau tahu dia, udah azan, keluar, 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 mau sholat, ya kan? Dan bagi dia gampang saja, ya kalau azan udah simpan situ lagi. Itu nggak ada beban sama sekali, Pak. Nggak ada beban sama sekali. La haula wala quwwata illa billah. Nah, terus pemandangan yang seperti ini terus tiap hari memang seperti itu dia. Dia betul-betul mendahulukan menyambut suara azan, ya kan? Dan itulah ayat pertama surat apa, Pak? Surat Al-Hujurat, atau di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu, wahai orang yang beriman, kalian jangan mendahulukan selain Allah dan Rasul. Jadi secara ilmu yang kepetunjukan, kita harus mendahulukan Allah, harus mendahulukan Rasul. Kita sudah tahu ilmu ini, tapi secara sikap ini perlu perjuangan, Mbak. Perlu perjuangan. Salah satu contohnya yang tadi itu dalam bentuk orang itu dagang ya. Ketika mendengar hayya 'alas shalah atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti Allah Maha Besar, dagang itu kecil, langsung tutup, ya kan? Dan suatu hari teman saya yang tinggal tetanggaan sama saya itu pernah bertanya kepada beliau, ya Syekh, saya lihat kamu kok berbuat seperti itu. Kenapa engkau berbuat seperti itu? Padahal kan ada hadis. Nah, teman saya itu mengingatkan hadis. Yang hadis ini kurang lebih artinya adalah, carilah dunia seolah-olah engkau hidup selamanya, ya kan? Dan carilah akhirat seolah-olah engkau meninggal esok hari, ya kan? Bapak pernah mendengar gak yang seperti itu? Iya. Masya Allah. Menurut Bapak, kira-kira kalau ada hadis seperti itu, seperti apa tindakannya seharusnya? Carilah dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Kan berarti kita harus karena seolah kita akan hidup selama-lamanya, nyarinya sedikit apa banyak, Pak? Banyak, ya kan? Carilah dunia seolah-olah engkau hidup selamanya. Artinya pemahaman yang kita tangkap itu adalah karena kita akan hidup selamanya, berarti nyarinya sebanyak-banyaknya. Nah, saya tanya Bapak, ternyata begitu pemahamannya. Nah, ketika Syekh ini ditanya, dikasih tahu hadis itu Syekh itu menjawab, lah iya, bener lah, ya kan? Carilah dunia seolah-olah engkau hidup selamanya. Ternyata beliau memahaminya beda, Pak. Apa bedanya? Jadi kalau ada akhirat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau hayya 'alas shalah, itu berarti akhirat datang, ya kan? Karena akhirat datang, maka harus diambil ketika itu juga. Karena dalam konteks akhirat, carilah akhirat seolah engkau besok sudah mati. Kalau sekarang subuh, sekarang nggak saya ambil sekarang, maka besok saya sudah nggak dapat subuh lagi, karena sudah nggak ada subuh, Pak. Maka saya harus ambil sekarang. Kalau dunia ini orang yang sudah ngantri mau bayar itu, Pak, ya kan, sudah saya suruh pergi. Kalau sekarang saya nggak dapat rezeki lewat jalur mereka, kan masih ada besok, kan masih ada hari lagi, ya kan? Besok masih ada hari lagi, saya buka toko lagi, dan nanti Allah akan kasih rezeki. Ternyata dia itu memahaminya seperti itu. Masya Allah. Jadi saya usir mereka, sekarang saya dapat dunia hanya segitu saja, tapi kan besok masih ada lagi, saya masih dapat lagi dunia untuk besok itu. Tapi kalau akhirat, kalau saya nggak ngambil akhirat sekarang, berarti besok saya tidak dapat, Pak. Kenapa tidak dapat?
Karena subuh besok itu beda dengan subuh yang pagi ini. Jadi kalau pagi ini subuh saya tidak sholat ke masjid, maka subuh besok itu saya nggak dapat, karena subuh besok itu beda dengan yang sekarang. Masya Allah. Nah, Syekh itu yang bertanya itu, yang ngobrol begitu itu teman saya, Pak. Tapi yang merasa mendapatkan hidayah itu saya, Pak. Allahu Akbar. Semenjak teman saya bercerita seperti itu tentang saya biasa ketemu dengan Syekh ini, biasa, karena sholat bareng-bareng di masjid. Tapi saya baru tahu info obrolan beliau dengan teman saya, dan diceritakan kepada saya, dan teman saya ini sekarang sudah wafat ya, sudah meninggal dunia tahun kemarin, mungkin setahun yang lalu. Itu cerita. Dan kemanapun saya pergi, kalau saya bercerita tentang urusan ini, saya sampaikan kisah ini. Saya sampaikan kisah ini, dan hati saya selalu menceritakan dan pengen ketemu dengan saya ini. Masya Allah. Ternyata Allah kabulkan, Pak ya. Saya pulang dari Mesir itu tahun 2000. Tahun 2000 saya pulang dari Mesir, lalu saya haji itu tahun haji terakhir ya. Saya haji terakhir tahun 2010 saya haji, berarti 10 tahun saya meninggalkan Mesir. Allah ternyata bikin kejutan untuk saya. Kejutannya apa? Itu di Madinah, pas saya sholat di Masjid Nabawi, habis sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kok di sebelah saya ini saya lihat seperti saya orang Mesir itu. Orang Mesir yang selalu saya ceritakan kemana-mana itu. Tapi kok saya lihat wajahnya persis dia, tapi kok jenggotnya sudah berubah ya. Dulu warnanya putih, sekarang warnanya itu merah, Mbak. Kalau warna merah kan seperti orang Eropa ya. Kok warnanya merah? Tapi enggak, ini orang Mesir ini. Ini mungkin pakai semerah atau apa itu merah. Akhirnya saya memberanikan diri untuk nanya, Pak. Ngobrol sama saya. Ya, saya mengucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ma'dziratan. Minta maaf, saya mau nanya sama antum. Hal anta Misri? Apakah engkau orang Mesir? Nah, mana Misri? Langsung ketika dia ngomong Mesir, orang Mesir, saya langsung sebut nama dia ya kan. Ketika saya sebut namanya, dia langsung kaget. Ente tahu nama saya kan? Saya langsung menyampaikan, saya tetangga kamu. Akhirnya ribut di situ ya kan. Ributnya ya hangat sekali, Pak ya. 10 tahun ya kan. Beliau mungkin nggak menyadari itu tapi saya menyadari karena saya terkait dengan tadi itu hadis itu. Saya nggak pernah lupa sama beliau. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ini bagian dari Allah itu latif, Allah itu maha lembut. Hati kita itu pengen ketemu yang kita cintai, yang kita sukai itu. Kita hanya meminta kepada Allah, tapi Allah yang ngatur itu. Betul-betul, Pak. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, kita baru merasakan benar Allah itu ada. Benar Allah itu maha hidup. Benar Allah itu maha mendengar ya kan. Dan momen seperti itu bukan sekali dua kali, berkali-kali, Pak ya kan. Di momen yang lain, ya Allah, kok begitu ya ternyata ya. Jadi Allah itu memberikan rasa kepada kita tentang Dia itu hidup, dan kalau kita menyeru Allah, betul-betul Allah itu merespon. Dia yang mengatur itu. Makanya kita hanya diperintahkan ud'u rabbakum ya kan, serulah Tuhan kalian, maka Allah akan memperkenalkan ya kan, ud'uni astajib lakum. Itu benar, Pak. Serulah aku, mohonlah aku ya kepadaku, astajib lakum, aku perkenankan permohonan kamu. Kita nggak usah mikirin bagaimana prosesnya. Dia yang akan memproses dengan kemahakuasaannya. Dan prosesnya biasanya banyak yang sifatnya kejutan banget. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah habis dengan Ismail membangun fondasi Ka'bah itu. Lalu Nabi Ibrahim berdoa ya kan. Berdoanya adalah wab'as
fihim rasulam minhum, utuslah di tengah mereka itu seorang utusan. Jadi Nabi Ibrahim berdoa agar Allah mengirim seorang utusan yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Allah kabulkan. Mengabulkannya kapan? Berapa ribu? Ternyata ribuan tahun setelah itu, dengan Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dari keluarganya Nabi Ismail alaihi salam. Tapi kan jaraknya ribuan tahun, yang mengatur seperti itu kan Allah. Maka dari itu jangan sampai di pikiran kita istilah doa kita dikabulkan itu sekarang kita minta besok sore langsung jangan seperti itu, ya kan? Kita memohon kepada Allah dan pasti dikabulkan. Soal kapan, Dia yang ngatur. Dan urusan ilmu itu kita serahkan kepada, karena Dia yang maha tahu. Dia maha mengetahui kapan itu dikabulkan, diwujudkan. Kalau dikabulkan sudah dikabulkan, diperkenankan, ya saya perkenankan. Tapi kapan itu Allah wujudkan, itu betul-betul di waktu, di tempat, di momen yang memang yang paling kita butuhkan dan kita tidak tahu, Pak, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kembali kepada kisahnya Ummu Ismail. Jadi hati beliau sudah tentram, baru setelah itu beliau ikhtiar. Selama beliau ikhtiar, hatinya sudah tentram, Pak. Dalam konteks rezeki, karena beliau ditinggalkan suaminya, lalu kemudian air sudah tidak ada, bekalnya sudah habis. Maka ikhtiarnya apa? Hanya doa. Dengan disitulah ini contoh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap jiwa tidak dibebani kecuali hanya dalam batas kemampuannya. Kemampuannya apa? Beliau melihat, dalam persepsi beliau, karena melihat di Bukit Sofa, seperti apalagi di tempat seperti itu panas, nggak ada pohon. Jadi kalau kita lihat gunung, meskipun gunung kan kelihatannya seperti uap gitu, Pak, ya. Yang kita istilahkan fata morgana itu, uap. Mungkin beliau melihat, oh itu di situ kali ada air. Akhirnya beliau berjalan ke Sofa. Sampai di situ ternyata beliau tidak mendapatkan yang beliau inginkan. Tapi apakah beliau putus asa? Enggak, di tempat itu beliau memohon, meminta. Itu namanya ikhtiar dan doa, itu di situ, Pak. Badan berjalan ternyata tidak menemukan, berdoa lagi, ya kan? Setelah berdoa beliau lihat sebelah sono di Marwa, ya kan? Beliau, oh sepertinya di sana ada air, ke Marwa. Sampai di Marwa ternyata juga beliau tidak mendapatkan lagi. Memohon, berdoa, kita tidak tahu berapa lama beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata beliau melihat lagi ke Sofa, kok sepertinya kelihatan beliau, kenapa beliau dari Sofa ke Marwa, Marwa ke Sofa? Kan tadi sudah tahu di Sofa nggak ada air, kok balik lagi? Nah, di sini, Pak, kita dalam konteks ikhtiar jangan hanya berpaku dengan yang kelihatan oleh mata. Karena kita berikhtiar itu sebenarnya kita sedang bermuamalah dengan Ar-Razzaq. Siapa Ar-Razzaq itu? Ar-Razzaq itu siapa, Pak? Allah, Pak, yang memberi rezeki. Karena kita tahu zat yang bernama Ar-Razzaq itu sifatnya adalah ala kulli syai'in qadir. Bisa saja bagi Allah tadi di sana saya tidak mendapatkan air, bisa jadi sekarang Allah munculkan. Itu persepsi itu harus ada, Pak. Makanya Ummu Ismail ngapain bolak-balik sampai 7 kali itu, Pak? Karena beliau muamalahnya menggabungkan antara secara asbab zohir dan asbab spiritual. Hati beliau terhubung dengan zat yang tidak terhingga itu. Makanya kan di surat Jum'ah itu, fa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira. Mengingat Allah dalam bentuk yang sangat banyak, katsira, sampai mendominasi pikiran kita.
Allah Maha Kuasa memberikan rezeki, itu harus mendominasi pikiran kita, hati kita, sehingga hati kita punya optimisme yang tidak terhingga. Karena dalam konteks rezeki, hati kita harus gantungnya bukan kepada asbab yang kita tempuh, tetapi kepada Rabbul Asbab, kepada zat yang memiliki seluruh asbab ini, yaitu Allah itu, Pak. Bayangkan ikhtiarnya sampai 7 kali, kan itu banyak, Pak. Kalau dikatakan gagal, pertama ke sofa gagal, ya kan, ke marwah gagal, istilahnya kalau menurut orang sekarang, ke sofa lagi sampai 7 kali gagal. Akhirnya apa? Beliau setelah itu balik ke bayinya, yaitu Ismail yang masih bayi itu. Ternyata Allah tunjukkan di situ, di bawah kaki Ismail keluar memancar air, Pak. Nah, di sini kalau kita lihat ikhtiarnya secara zahir itu antara Safa dan Marwah, tapi rezeki yang Allah beri di mana? Di mana? Bukan di Safa, bukan di Marwah. Itulah rezeki itu, Pak. La haula wala quwata illa billah. Makanya kalau kita di pasar nongkrong dari pagi sampai sore nggak ada yang beli, jangan kita punya perasaan negatif. Enggak, kan dari awal kita datang, dimulai dari sholat, menyempurnakan sholat 5 waktu yang wajib itu, lalu kemudian kita datang ke pasar, ikhtiar kita hanya duduk, habis itu ngasih pengumuman, saya menjual ini harga sekian, kalau beli sekian harga sekian. Itu ikhtiar manusia, ya kan? Kalau beli 1 harga begini, kalau beli 10 harganya lebih murah lagi, beli 20 lebih ditulis di situ. Sudah, siapa yang lewat semuanya membaca. Yang menentukan mereka itu mau membeli itu hanya Allah saja, Pak. Betul-betul hanya Allah. Makanya wazkurullah. Dan ketika kita sudah banyak berzikir kepada Allah, oh ternyata, oh masih ada waktu 1 jam lagi. Optimisme, ya kan? Oh, tetangga-tetangga kita kelihatannya rame. Oh, ternyata kita di penghujung hari ada 1 orang yang membeli, meskipun hanya 1, ternyata belinya banyak, Pak. Ya kan ya? Itu bisa begitu. Dan pedagang itu punya pengalaman berulang-ulang seperti itu. Tapi kebanyakan mereka tidak mengerti, Pak. Nah, kita seharusnya sebelum memasuki hal yang seperti itu sudah mengerti lebih dulu. Maka ketika memasuki ikhtiar, apa itu dagang, apa itu tani, apakah itu beternak, itu betul-betul optimisme hati kepada Allah itu tidak terhingga seperti Ummu Ismail. Ikhtiarnya di mana, rezekinya di mana, ya kan? Itu aneh, Pak, aneh. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya ke jalan keluar. 1 itu makhraja. Yang kedua, wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki. Rezeki yang Allah berikan bukan dari jalan yang linier yang selama ini kita rencanakan. Ternyata dari arah yang tidak kita duga-duga. Ternyata Allah itu dalam bermuamalah dengan hamba itu kayak begitu, Pak. Dan ketika Allah bikin kejutan, Masya Allah, ya bikin kita kaget. Allah itu suka bikin kita itu surprise, Pak. Dan yang bisa seperti ini itu hanya Allah saja, bikin surprise. Kayak seperti saya ketemu saya itu betul-betul di luar nalar saya, Pak. Ya kan? Loh, siapa yang bisa mendatangkan saya itu di samping saya lah, Pak? Ampun, ya Allah, orang yang 10 tahun saya ceritakan kok ada di samping saya. Siapa yang bisa berbuat seperti itu? Saya apa punya rencana? Nggak punya rencana kayak seperti ini. Tapi ketika Allah hadirkan peristiwa itu, kira-kira hati saya kayak apa rasanya, Pak? Allahu Akbar, yang saya tetap hanya Allah Maha Kuasa. Hanya Dia saja yang bisa berbuat seperti itu. Allahu Akbar. Orang Mesir, ya kan, kok ketemu di Madinah di warung seperti itu. Ampun, saya juga geleng-geleng. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Apa ceritanya ini? Saya hanya bengong aja, Pak.
La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Makanya zat yang bernama Allah, keberadaan beliau jangan kita kita terlantarkan, rugi Pak. Jangan sampai hati kita itu berpaling dari Allah. Allah yang akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha menyayangi kita, Allah yang maha mengasihi kita. Kok perhatian kita sama dia hanya kalau ada maunya? Masya Allah, sayang amat Pak, ya kan? Malah hati kita itu sibuk dengan selain Allah. Ampun ya kan. Nah ini kalau bisa kita perbaiki pelan-pelan ya kan. Apalagi sebentar lagi kita mau masuk Ramadan, kita persiapkan secara intelektual dan spiritual harus maksimal agar ketika masuk tanggal 1 kita sudah kencang Pak ya kan. Kita memenuhi hari-hari, jam-jam, menit-menit itu betul-betul dengan imanan wahtisaban, yaitu keyakinan kita kepada Allah dan betul-betul kita mengharap mendapatkan pahala dari setiap detik yang kita lalui itu dengan sungguh-sungguh. Ini saja kira-kira pada kesempatan yang singkat ini bisa saya sampaikan. Semoga betul-betul ada manfaatnya untuk kita semua, dan semoga kita dan keluarga kita betul-betul dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah sampai akhir hayat kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa husni ismaikum wa lafmikum. Mari kita sempurnakan majelis ini dengan membaca penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.